Di bagian buntutnya ini tidak selancip buntut dari MV Agusta yang tahun 2800. Ini udah mulai janggal nih, panasnya gila banget. Jadi Smart Start System adalah sistem yang dimana kalian bisa mengoperasikan motor ini tanpa menyentuh kopling sama sekali. Lihat. Panas-panas kayak gini, udah disuguhin di depan kita ada 3 MV Agusta Dragster 800 yang punya perbedaan masing-masingnya nih. Kita langsung cek aja. And welcome to YouTube channel Bikers Second Sport. So guys, what is up? Apa kabarnya? Jadi hari ini gue sedikit banyak pengen ngasih tahu dan infoin ke kalian semua tentang 3 motor yang ada di belakang gue. Tiga-tiganya ini adalah satu brand, naked luxury bike, yaitu MV Agusta Dragster 800. Tapi serupa tapi tidak sama. Kenapa? Karena gue di sini punya 3 generasi dari MV Agusta Dragster 800, mulai dari yang ini MV Agusta Dragster 800 RR tahun 2015, lalu MV Agusta Dragster RC Reparto Corse tahun 2021, dan yang terakhir MV Agusta Dragster 800 Reparto Corse tahun 2019. Dan kita bakal kulik apa sih perbedaan dari ketiga motor ini. Let's go, kita cek aja satu persatu. Mulai dari desainnya kita bahas, of course kita ke tahun 2015 dulu. Kalau kita lihat dari shape, bentuk di antara ketiganya ini, lampunya itu kurang lebih mirip-mirip ya. Bulat, tapi masih kasih kesan yang luxury dan sporty. Walaupun ini tahun 2015 dan kelihatan lebih jadul lah dibanding kedua motor ini, tapi gue nggak bisa bohong, ini juga keren banget. Kenapa? Karena di tahunnya 2015 MV Agusta sudah mengadopsi mulai dari single sided arms, terus beberapa teknologi yang keren-keren banget yang nanti kita bakal bahas juga. Dan untuk looks-nya, kalian bisa lihat di sini. Ini dari suspensi upside down-nya ini udah menggunakan Marzocchi. Ini udah bawaan dari sananya. Dan sudah warnanya itu warna merah. Of course, ini berani banget, sesuatu yang beda. Karena pada tahunnya kayaknya ya motor-motor pabrikan itu mengeluarkan suspensi upside down. Kalau nggak warna hitam, ya warna emas. Tapi yang ini warna merah, bener-bener keren banget. Ngikutin senada dengan warna colorway dari motor sini tersebut. Nah, kalau kita bahas tentang desain dan looks-nya, of course ini gue bisa melihat kalau ini tuh masih agak-agak tumpul. Mungkin karena di tahun itu memang ya kurang mengasih kesan-kesan yang lancip-lancip, yang futuristik, tapi ini benar-benar timeless banget. Apalagi kalian bisa lihat bentuk belakangnya, buntutnya. Nah, buntutnya ini bisa gue bilang ini malah lebih lancip daripada yang tahun-tahun generasi selanjutnya. Walaupun untuk urusan tangki, headlamp, dan lain-lain, ya kesana ini masih lumayan tumpul dan gak sesport yang lain. Cuman untuk tahun 2015, ini benar-benar keren banget dan gokil banget lah. Dan untuk modifikasinya, ini udah lumayan banyak banget, sangat cukup. Dan kebetulan unit yang ada di depan gue ini sudah menggunakan velg by OZ Racing. Jadi kenapa gue bilang keren banget? Karena ini single sided arm, jadi bener-bener velgnya itu fully exposed. Kalian bisa lihat sendiri. Nih, dari belakang kalian lihat sendiri. Ini bener-bener fully exposed velg OZ Racing yang sangat cakep. Ditambah dengan knalpot SC Project. Ini bener-bener keren banget. Lekukannya di bawah ini melingkar dulu. Abis gitu masuk lagi ke dalam, jadi nggak bener-bener nggak monoton lah bentuknya. Ini keren banget. Terus udah ditambahin dengan footstep by Rizoma, abis gitu proteksi by GB Racing, cover engine, serta frame slider by RNG.
Terus untuk bagian pengereman di atas juga ini sudah menggunakan Brembo. Ini Brembo RCS 19 non Corsa Corta serta kopling by Akosato. Kaliper juga sudah menggunakan Brembo di bawah. Ini keren banget, gokil. Dan kalian bisa lihat nih joknya ada detail-detail yang keren, yaitu ada tulisan MV Agusta Motorcycle Art dengan siluet warna merah mengikuti livery dari motornya sendiri. Terus kita lanjut mungkin ke tahun yang 2019. Untuk dua unit ini adalah unit yang spesial karena ini adalah seri dari Reparto Corse atau 800 RC, yang dimana unit yang ada depan gua ini merupakan unit limited edition. Nih, kalian bisa lihat di atas ini unit ke 104 dari 250 unit worldwide. Jujur, untuk urusan warna dan bentuk, gua suka banget untuk yang ini karena menurut gua udah lumayan nunjukin kegaharan dari MV Agusta. Terus kita bisa lihat dari liverynya, ini ada merah, putih, hijau. Ini benar-benar nunjukin dan ngasih tahu kalau ini adalah motor Itali. Ini adalah motor yang sudah jelas Itali itu merupakan negara dengan pabrik-pabrikan motor yang keren. Jadi ini benar-benar ngasih stigma dan ngasih penjelasan yang jelas kepada konsumen bahwa MV Agusta ini merupakan pabrikan yang sangat serius untuk membuat motor. Kalau untuk velg ini masih standar. Lalu untuk urusan shock depan ini juga warnanya warna hitam. Cuman gue lebih setuju sebenarnya warna hitam kayak gini karena dengan livery yang lumayan rame. Kalau misalnya USD-nya rame juga warnanya, ini aduh keramean motornya, jadi agak kurang gitu. Kita lihat ke bagian buntutnya, seperti yang tadi gue bilang, di bagian buntutnya ini tidak selancip buntut dari MV Agusta yang tahun 2800. Ini udah mulai janggal nih, panasnya gila banget. Untuk buntutnya ini tidak selancip MV Agusta Dragster 800 yang tahun 2015, tapi keren banget karena biasanya kan stop lamp itu cenderung motifnya itu ke atas kan, dari bawah ke atas. Tapi kalau ini dari atas turun ke bawah dan manjang di bawah, ini benar-benar seksi dan ya sudah jelas lah. Kita tahu MV Agusta memang motorcycle art ya, slogannya aja motorcycle art. Jadi bukan cuman untuk performa, tapi gimana caranya bikin motor dengan looks yang sangat ajib. Dan mereka juga masih mempertahankan single sided arm. Gue suka banget, gak perlu lah menurut gue diganti-ganti karena emang untuk looks dan untuk penampilan single sided arm is the best menurut gue. Bagian tangki juga ada detail yang unik nih. Ini ada emboss dari MV Agusta, tapi dengan ya ini apa ya, bisa dibilang aksesoris yang ngasih desain yang keren banget. Jadi ini juga berfungsi otomatis supaya bagian kancing kita itu tidak terkena langsung dengan tangki. Jadi menurut gue ini win-win solution karena ini looks-nya cakep, tapi fungsinya juga nggak kehilangan gitu. Ini benar-benar keren banget. Tapi untuk overall bentuknya sebenarnya tidak ada begitu perbedaan kecuali dari lampu headlamp, habis gitu buntut serta speedometernya. Dan untuk tangki sih sebenarnya ada ya perbedaan, cuman kita bisa lihat siluetnya ini masih mirip banget dari tahun ke tahun. Tangkinya itu lumayan ngasih bentuk yang padat, condongnya tuh lebih melebar dan ada beberapa sirip-sirip. Untuk aerodinamis motor ini keren banget guys, benar-benar keren banget. Dan ini benar-benar kalian kalau misalnya nyobain motor Jepang, ini rasanya beda banget. Naked dari MV Agusta ini rasanya benar-benar beda banget gitu. Nggak banyak sih yang bisa gue bahas ya dari perbedaan MV Agusta yang 2015 ke 2019, walaupun sebenarnya memang banyak perbedaannya, tapi dari looks ya kurang lebih seperti itu. Paling kalau modifikasi ada beberapa karbon dari Carbon to Race, knalpot by SC Project. Terus ini juga ada Brembo RCS 19, ini yang Corsa Corta. Terus ya kurang lebih paling itu ya. Terus ada ini nih. Nah ini gokil banget nih. Ini adalah clear clutch. Ini gue lupa, oh mereknya ini by CNC. Gokil, keren banget guys. Jadi ya kalian bisa kelihatan nanti oli-olinya itu keluar, itu bisa kelihatan. Ini benar-benar nambah looksnya juga jadi keren banget. Knalpot juga sama. Ini by SC Project, tapi ada yang beda. Nah, bedanya apa? Kita bakal spill nanti di akhir video. Kalian pantengin aja. Dan kita bakal lanjut ke, nah, The GOAT. Tapi satu yang gue lupa, tadi gue lupa bahas.
Lucunya, MV Agustus 2019 ini, kalian bisa lihat di bagian sini nih, bawah jok. Itu tuh bolong guys. Nah, di bagian bawah jok nih bolong. Ini menurut gue keren banget sih. Kalau misalnya di tahun 2015 belum. Tapi ini adalah beberapa detail yang menurut gue keren banget dari MV Agusta. Karena emang bener-bener motor ini diperuntukkan nggak cuma untuk performa ataupun untuk dibawa riding. Tapi dari segi looks-nya juga mantep banget. Dan kita akan lanjut ke MV Agusta Dragster 800 RC tahun 2021. Dari segi looks memang terlihat mirip dari yang tahun 2019. Tapi headlampnya, kita lihat bentuk headlampnya memang condongnya itu sebenarnya bukan mirip lagi kayaknya ya. Ini sangat mirip, tapi di dalamnya itu ada detail, lihat. Beuh, keren banget. Ini kayak logo apa? Spider-Man guys, kayak logo Spider-Man. Gokil banget. Itu ada beberapa tambahan detail lah dari MV Agusta yang tahun 2021. Tapi untuk bentuk kurang lebih ya, kayak dari spakbor, terus dari velg, habis gitu tangkinya pun kurang lebih masih sama MV Agusta yang tahun 2019. Terus dari untuk bagian looks mesin dan lain-lain ini juga kurang lebih masih sama, dan bahkan untuk ke bagian stop lamp ini tidak terlalu banyak perbedaan dari looks yang bisa gue lihat dan gue bisa representasikan ke kalian semua. Dan untuk unit yang ini lebih limited edition lagi karena ini cuma ada 200 unit worldwide, dan unit kita ini unit ke 96. Paling itu kalau looks ya. Tapi yang bisa gue bahas habis ini mungkin adalah teknologinya. Untuk teknologinya kita ke yang paling canggih dulu, yang paling terbaru dulu. Yang tahun 2021 ini, ini udah dilengkapi berbagai teknologi, mulai dari quick shifter up and down, mulai dari traction control, ABS sudah jelas, launch control juga udah ada. Terus ini speedometernya udah full digital TFT yang berwarna, jadi ini udah bener-bener kayak layar iPad ditaruh di motor kalian. Ini udah jelas jauh lebih canggih. Bahkan ini kayaknya ada cruise control juga, apa bukan ini? Ini cruise control apa sih, bukan ya? Tapi ada sih. Iya, jadi pokoknya ya teknologi udah banyak banget. Tapi yang spesial menurut gua adalah teknologi smart clutch systemnya. Nah, smart clutch system itu apa? Jadi smart clutch system adalah sistem yang dimana kalian bisa mengoperasikan motor ini tanpa menyentuh kopling sama sekali. Jadi dimana kalau kalian biasanya naik motor kopling, apalagi moge, biasanya kalian akan ngeluh koplingnya berat, koplingnya nggak enak, pegel naik motor kayak gini. Tapi di sini nggak, karena mulai dari stop and go, kalian tinggal masukin gigi satu, nggak usah pencet kopling, motor ini nggak akan mati, bisa langsung jalan dipakai seperti biasa. Bahkan kalau kalian berhenti lagi, nggak usah pencet kopling juga, bener-bener udah tinggal masukin gigi, jalan. Dan kalau kalian mau ganti gigi pun udah nggak perlu kopling, karena ini udah ada quick shifter up and down-nya. Jadi dari teknologi sih sebenarnya ini jelas lebih canggih. Dan untuk mesinnya juga ini udah beda dari mesin yang tahun 2019 dan 2015. Ini menggunakan mesin MV-ICS tahun Ini adalah mesin MV-ICS yang 2.1. Jadi untuk yang tahun 2019 dan 2015 ini masih 2.0. Bedanya di apa? Ini edge-nya udah beda, tuningannya jelas sudah beda juga. Jadi ada beberapa adjustable yang lumayan signifikan di tahun 2021 ini, dan bisa gue bilang ini lumayan banyak. Jadi kalau kalian emang pengen nyari experience MV yang berbeda, sangat berbeda, kalian bisa langsung ngambil unit yang ini. Dan untuk yang tahun ini sebenarnya untuk bagian seperti traction control, quick shifter, ABS ini udah ada lah. MV Agusta balik lagi, motor Itali, pabrikan dari Itali, sudah pasti memberikan teknologi semaksimal mungkin. Dan di tahun 2019 teknologi seperti ini sudah gila banget. Quick shifter sudah ada, traction control, ABS dan lain-lain. Tapi di sini speedometernya itu belum full TFT. Jadi ini sudah digital tapi belum full TFT. Cuma gue juga suka karena speedonya itu kecil gitu guys bentuknya. Jadi menurut gue minimalis dan mewah. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk di bagian mesinnya
ini masih menggunakan MVICS 2.0, jadi tuningannya itu belum semaksimal yang tahun 2021, tapi ini sudah diperbarui, apalagi ini adalah seri dari Reparto Corse, dimana Reparto Corse itu adalah seri yang lumayan spesial, jadi tuningannya dikasih tuningan yang berbeda daripada MV Agusta Dragster 800 RR. Nah, untuk feel-nya, yang dari yang gua rasakan, itu adalah quick shifter-nya itu rasanya beda banget guys. Walaupun ini quick shifter, tapi gue lebih suka yang ini nih. Quick shifter lebih halus menurut gue. Karena yang ini itu sudah menggunakan quick shifter by Domino. Jadi Domino ini, ini bukan aftermarket ya guys. Jadi Domino yang disuplai langsung ke MV Agusta untuk mereka R&D-in, untuk mereka pasang di motor-motor mereka. Jadi bawaan pabriknya ini sudah menggunakan quick shifter by Domino. Tapi Domino yang emang benar-benar untuk pabrikannya MV Agusta. Sedangkan yang ini masih Translogic, gue ngerasanya sih kurang semaksimal yang Domino inilah. Kurang smooth, benar. Jadi ya paling itu aja sih. Mungkin kita lihat yang tahun 2015 kali ya. Yang 2015 bagian mesinnya ini masih sama dengan 2019. Justru untuk bagian tuning, mapping dan lain-lain ini berbeda karena ini adalah seri 800 RR, bukan yang RC. Jadi tuningannya memang berbeda, tapi untuk mesin ini masih sama-sama MVICS 2.0. Terus untuk bagian quick shifter, ABS, traction control, dan lain-lain ini juga sudah ada. Dan sama seperti yang tahun 2019, ini juga sudah digital speedometernya, tapi belum full TFT. Tapi yang ini speedometer lebih gede guys, dan gue lebih nggak suka sih karena ini jadinya looks-nya agak gede banget. Cuma untuk tahun 2015 dapat speedometer sekeren ini, ya of course sebenarnya ini udah oke banget sih guys. Ini benar-benar udah oke banget gitu. Jadi ya untuk segi horsepower pun ini semuanya mirip-mirip 140 sampai 150 horsepower. Nggak begitu ada perbedaan. Ini tinggal gimana selera kalian, di mana motor yang paling kalian suka, dan kalian siap nggak ngeluarin budget untuk memelihara MV Agusta. Karena MV Agusta kita juga tahu bahwa motor Italia nggak cuma MV ya. Ducati ataupun ya motor-motor Eropa lainnya itu maintenance-nya pasti nggak semurah motor Jepang. Tapi gua jamin kalian bakal dapetin pengalaman yang sangat amat worth it karena ini karakternya beda. MV Agusta ini Dragster 800 RC, ini tiga-tiganya 3 silinder atau 3 pistoni, jadi punya suara yang sangat amat enak. Dan walaupun ini tiga-tiganya menggunakan knalpot SC Project, nah tapi ada yang beda guys. Kita cek satu persatu dari yang paling adem sampai ke yang paling berisik. Nah, di depan gue nih, ini yang tahun 2021. Walaupun knalpotnya balik lagi sama-sama SC Project, tapi beda. Ini suaranya masih tergolong adem dan ya lumayan ramah lah di kuping. Kita dengerin ya. Halus, starternya enak. Kalian bisa mendengar raungan 3 piston yang sangat amat seksi. Dan ini suaranya di high RPM bener-bener seperti ngedengerin suara V8 or V12 di supercar. Ini benar-benar enak banget dan ciri khasnya benar-benar gokil banget. Sangat-sangat mantap. Benar-benar enak banget. 3 piston ini nggak pernah salah untuk urusan suara dan keseksian suara. Ini adalah yang menurut gua paling terbaik. Dan kita bakal lanjut ke yang tahun 2019. Jujur untuk kedua motor ini emang suaranya agak mirip-mirip. Tapi nanti yang di ujung kalian bakal gila dengar suaranya. Lihat, masih mirip-mirip walaupun sistem mid pipe-nya pun sama, exit exhaust-nya pun sama, tapi suaranya tuh aneh gitu, bisa beda guys. Nggak salah kan gue bilang suaranya. Oh ya ini nih, geser. Sebelah kanan nih ya pak.
Seperti yang tadi gue bilang, suaranya kan berbeda. Kenapa ini kayak ada siul-siulnya gitu? Ini menurut gue lebih mirip suara-suara supercar daripada yang tengah. Tapi ya, tetap ya, 3 silinder is the best menurut gue. Dan yang terakhir, ini yang menurut gue suaranya paling enak dari 3 motor ini. Ini suaranya paling the best. Karena bener-bener ngebass, powerful, dan siapa sih yang nggak nengok denger suara kayak gini? Gede banget suaranya, bener-bener. Gila, suara kayak trompet, bener-bener kayak trompet, 3 silinder, nikmat dan sangat amat seksi. Dan kalau kita ngomongin harganya guys, udah jelas dengan 3 generasi ini harganya walaupun sama-sama pabrikannya pasti memiliki perbedaan. Untuk yang tahun 2015 ini kita buka di range sekitar 400 jutaan. Of course, otomatis itu adalah harga full paper karena Biker Second Sport sejauh ini hanya menjual full paper only. Jadi ini kita open di harga 400-an juta. Dan untuk yang tahun 2019 ini kita range opennya itu di sekitar 600 jutaan aja guys, dengan segala modifikasinya seperti clear clutch, knalpot, habis gitu master rem dan lain-lain. Ini di 600 jutaan. Dan untuk yang tahun paling baru seri Reparto Course ini yang sangat amat limited editionnya, ini kita open di sekitar 700 jutaan. Jadi ini udah tinggal kalian pilih aja. Gue udah jelasin juga kurang lebih ya review singkat dan sedikit impresi dari gue. Karena gue juga lumayan tidak familiar dengan MV Agusta to be honest. Tapi setelah lumayan mendalami ternyata ini motor super duper ganteng banget dan keren banget guys. Jadi segitu aja, kalian tinggal tentuin pilihan kalian. Kalian bisa langsung kontak ke Marketing Assistance Biker Second Sport, nomornya ada di atas kalau nggak ada di bawah. Ya, nggak banyak. Nothing much I can say. Jangan lupa like, comment, sama subscribe di bawah. Thank you guys sudah meluangi waktunya untuk menonton YouTube channel Biker Second Sport. And I will see you guys in the next video. Bye-bye.